Jadi pada saat ini kita akan menampilkan satu topik mengenai aktif dan kreatifnya bagi lansia. Saya persilakan Ibu Sita Hanaswati untuk tampil depan. Ibu Sita ini adalah pendiri dan ketua dari KCB. Apa ya KCB ya? Komunitas Cinta Berkain. Nah, beliau ini adalah seorang arsitek sebenarnya, lulusan Ustaz Gadjah Mada. Bayangkan ya, Ustaz Gadjah Mada itu sekarang calon-calon presidennya semua dari Ustaz Gadjah Mada. Barangkali jadi calon wakil presiden nanti. Silakan. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya adalah Sita Hanaswati. Saya diundang kemari dari Ibu Dr. Dahlia, telepon saya. Sebenarnya tante saya harus menyebutnya. Demikian juga dengan Bapak Dr. Mardias, saya harus memanggilnya Om. Tadinya waktu saya waktu ditelepon oleh Tante Dahlia, saya bingung sebenarnya, saya harus apa melakukan di sini, karena justru sebenarnya kami atau saya dan teman-teman saya justru ingin belajar dari ibu-ibu yang di bawah pimpinan Ibu Tante Dahlia itu bagaimana mensiasati hidup ketika usia lanjut, begitu kan. Nah, mungkin saya dipilih sama Ibu Tante Dahlia ya, Dokter Dahlia, karena saya memiliki komunitas Cinta Berkain Indonesia, di mana komunitas itu kita mengadakan satu kumpulan pegiat pelestarian budaya, khususnya adalah kita mau meningkatkan kembali gaya berbusana berkain seperti ini dengan kain kedaerahan. Dan kebetulan juga, bukan kebetulan, mungkin masih sampai sekarang ini anggota kami memang rata-rata di atas 60 tahun. Jadi mungkin itu ya Tante ya, Ibu Dahlia ya, mungkin mengajak kami untuk bicara di sini karena anggota kami memang banyak sekali. Di Jakarta ini hampir 1.000 lebih ya, di Jakarta saja. Tapi kita punya cabang di daerah-daerah ada, kita punya 11 cabang, ada 3 di luar negeri. Dan rata-rata memang umur kami 60 ke atas. Jadi sebenarnya sharingnya adalah sebenarnya kami juga ingin sharing bagaimana juga kiat-kiat untuk sampai ke sana. Tidak sadar bahwa kita juga sudah menuju nama, kok Adi Yuswa, saya sampai tanya itu apa sih artinya Adi Yuswa. Ternyata adalah usia lanjut yang sangat di atas, dianggap sebagai, karena kalau Adi itu artinya unggulan ya, unggulan atau yang lebih atau yang tertinggi. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah usia lanjut yang bernas tentunya. Yang bernas, jadi bukan artinya usia lanjut kita tidak melakukan apa-apa, tetap kita masih ada, masih kita berkarya apapun juga. Demikian juga sebenarnya komunitas kami. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kita sharing aja ya, ya Pak Dokter ya, Ibu-ibu ya. Kami melakukan suatu kegiatan-kegiatan di umur sekian karena merasa kami sudah tidak lagi bisa produktif ketika kita di masa produktif, tetapi ketika itu kita mengejar karier untuk siapa sih sebenarnya? Karena begitu kita pensiun, kita baru sadar bahwa karier kita kadang-kadang juga tidak menunjang kehidupan kesejahteraan kita. Jadi sekarang waktunya sekarang kita mengejar sesuatu kesejahteraan untuk diri kita sendiri. Untuk kesenangan, waktunya kita memikirkan diri kita sendiri. Dulunya kan kita masih mikir, waktu muda kita masih mikirkan karier untuk orang lain, supaya kita dianggap kepintaran kita berhasil diberikan kepada masyarakat luas, kita melakukan sesuatu sehingga kita ada di sana. Kemudian untuk keluarga, kemudian setelah itu selesai, untuk siapa? Jangan berhenti.
sebenarnya kita juga tidak merasa berhenti sih ya. Kita terus melakukan kegiatan-kegiatan itu. Apapun saja kegiatan yang sesuai dengan kekuatan kita. Tapi jangan tidak sama sekali berkegiatan. Itu saya. Tapi dengan teman-teman saya sendiri pun demikian, kita tidak pernah berhenti untuk melakukan apa aja. Dari mulai sebenarnya kegiatan itu tidak kita dapatkan dari di kursi pendidikan tinggi, tidak juga akhirnya. Ketika umur segini, saya mendapatkan keahlian, saya mendapatkan wawasan, saya mengadakan segala macam. Kita itu sebenarnya bukan dari perguruan di perguruan tinggi, malahan datangnya dari masyarakat luas yang tadinya kita tidak anggap, merasa bahwa kita saya adalah sarjana sehingga saya lebih pintar. Ternyata ketika selesai potensi itu, ilmu lain yang ada itu adalah ilmu masyarakat. Ya, jadi tetapi alhamdulillah dengan pendidikan kita, saya sempat berada di perguruan tinggi, itu menjadi bekal saya untuk membuat satu analisa, membuat suatu konsep untuk terus melakukan suatu kegiatan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Jadi sebenarnya ya memang begitu, kita harus KCBI. Banyak sekali ini teman-teman saya semua ada di sana, itu umurnya kami sudah hampir tahun depan kami 70 tahun. Saya juga 70 tahun, jadi sudah dapat mendaftar ke klub senior ini ya, dapat bergabung atau kita dapat bekerja sama di sini ya ibu-ibu. Nah itu kita sampai sekarang memang benar menurut Ibu Mumu tadi bahwa jangan pernah memikirkan umur. Saya kadang-kadang juga suka lupa umur. Ketika saya ingat umur ketika saya sakit, saya tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba kecetit apa-apa, baru saya tahu oh saya udah tua. Padahal ketika itu sembuh sedikit saya lupa sama sekali. Seakan-akan saya bisa melompat, bisa lari, bisa segala macam. Karena saya tidak pernah berpikir memang apa tidak. Karena saya selalu berpikir adalah setiap saya bangun pagi, kita bangun pagi itu ada yang saya rencanakan bahwa saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Padahal sebenarnya itu adalah hal-hal kecil. Seperti pagi, saya harus nyiram tanaman, gitu. Saya lakukan itu, saya harus begini, saya harus ini, apa saja. Sehingga melakukan gerakan-gerakan itu. Di samping saya mendapatkan itu juga sebenarnya saya juga membaca nomor satu ya dokter ya. Memang membaca itu bagus sekali dan kami lakukan itu. Di Komunitas Cinta Berkah Indonesia juga kami mengadakan satu perkumpulan yaitu adalah mengadakan karya tulis cerita keseharian yang kita berikan kepada anggota untuk membuat satu tulisan. Berdasarkan karena kita ini suka berkain, kita membuat tema adalah pada kain, cinta kepada kain. Ya bahasanya terserah, kita tidak memakai bahasa sastra, terserah saja dan itu melakukan seperti itu. Nah semua kegiatan jadi ada suatu, tetap kita mencari wawasan, kita terus mencari wawasan apa berjaya. Tapi di antara itu semuanya mungkin kita setuju bersama bahwa komunikasi tidak boleh berhenti. Jadi sebenarnya kalau kita saya sendiri, misalnya kalau saya di rumah sendirian tanpa bicara dengan apa-apa, saya melakukannya untuk membaca atau nonton TV, drakor, gitu. Ya, ada sesuatu komunikasi kita. Tapi kalau kita diam saja, memang berhenti ini semuanya dan otak. Dan kita selalu berusaha untuk mencari suatu hal yang mengajak kita berpikir. Jangan sesuatu hal, memang itu kalau saya, sesuatu hal yang mengajak kita harus berpikir mencari solusi. Bukan sesuatu hal yang membuat suatu mengarah ke negatifan. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya, kiat-kiat kita untuk tetap aktif kreatif yaitu terus menghidupkan otak. Dan kemudian ya untuk menjaga otak, bagaimana kita untuk terus jaga otak ini. Berpikir gampang sekali, tidak harus
belajar, berpikir untuk anak cucu juga bisa. Apa saya harus membuat masakan ke anak cucu, saya kirim ke sana, bagaimana misalnya memikirkan makanan itu disampaikan dengan Gojek aja, itu kan kita juga berpikir ya, caranya gimana di sana. Nanti sampai di sana ternyata orangnya nggak ada gitu. Nah itu adalah pikiran-pikiran, asalkan dalam pemikiran kita bawakan satu emosi negatif gitu. Itu saya juga belajar Pak Dokter. Saya juga melihat kepada orang lain karena saya sebenarnya juga saya punya emosi yang up and down gitu. Saya selalu belajar untuk itu karena ketika saya merasa emosi saya tinggi, saya merasa sekali kepala saya pusing dan saya harus bisa mengatasi diri saya sendiri. Saya harus bagaimana? Satu, saya suka sekali jalan pagi. Tapi umur saya sekian ini saya sudah merasa bahwa ada suatu getaran yang di suatu saat saya tidak bisa kencang. Padahal otak saya rasanya saya sudah sampai ke sana. Jauh sekali sampai, tapi saya usahakan untuk sampai ke sana. Seperti kemarin kami komunitas Cinta Berkain Indonesia mengadakan jalan sehat. Kami mengundang Ibu Dr. Dahlia dan teman dan Om Dokter nih. Ya, kita berjalan beramai-ramai, hanya berjalan sehat di Car Free Day. Segala usia, tapi memang yang datang antara 60 tahun ke atas. Nggak ada yang anak muda ternyata. Bingung juga ya, padahal itu kan kita cari kesehatan. Anak muda jarang sekali ada, justru kita ibu-ibu. Jadi kita jalan seperti kura-kura, pelan sekali kita jalannya. Sedangkan saya kepingnya jalan cepat sekali, dia kan pelan. Nah di saat itu karena saya sudah biasa cepat, kemudian cepat pelan saya akan tanya kepada Dokter Merdias, tiba-tiba kepala saya rasanya tegang ke sini. Kenceng sekali di dada saya rasanya panas. Jadi saya takut apakah itu GERD, karena saya rasanya seperti ada uap panas. Jadi akhirnya saya berhenti, saya pelan tapi tetap melakukan jalan tidak berhenti. Jadi saya harus bisa menguasai diri kita sendiri. Di sini saya merasa bahwa inilah yang disebut usia lanjut. Usia yang harus kita benar-benar bijak untuk mengatasi diri kita sendiri sesuai dengan kekuatan kita. Jadi ya kita harus menerima itu dengan legowo, betul. Seperti Ibu tadi suaranya bagus sekali. Padahal saya tadi menanyakan bisik-bisik ke Tante Dahlia, Ibu itu suaranya bagus, umurnya berapa ya? Gitu. Dan nyanyi betul Ibu, kami ada. Dendang Nusantara, kami ada di komunitas Cinta Berkain Indonesia kami bentuk adalah Dendang Nusantara. Salah satunya yang ada di Dendang Nusantara adalah Mami Unarsih. Mami Unarsih menyanyi karena Mami Unarsih suka keroncong ya, jadi suaranya di situ pas. Jadi di situ ada Mami terus kemudian ya banyak di situ. Kita melakukan lagu-lagu. Kita ada periodik kita mengadakan itu, kita menyanyi bersama, tapi semuanya itu adalah mengarah kepada cinta, kepada kita semuanya, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, cinta kepada masyarakat, dan cinta kepada seluruhnya. Dan itulah kita bergabung di situ, memang menyenangkan sekali untuk menyanyi. Demikian juga komunitas kami juga memberikan satu wadah lagi, pengembangan potensi dari anggota yaitu tari. Nah, sekarang lagi seneng-senengnya line dance. Nah, di sini ada pelatih kita namanya Ibu Elsafa. Nah, kita punya dan kita namakan ada Dendang Nusantara. Saya rasa kita bisa melakukan itu semuanya karena semuanya datang juga anggotanya juga enggak anggota tetap, siapa yang datang silahkan menari bersama, cuman ada waktunya. Dan itu kita berlenggang itu juga dengan kesehatan. Saya sendiri suka ngikutin, cuman suka kepleot-pleot ya. Ya karena semuanya itu berbalik lagi kepada kita, bagaimana kita aktif dan kreatif itu sesuaikan aja dengan passion kita. Kalau kita suka pasti bisa. Meskipun kepleot-pleot seperti saya suka lihat nari, saya suka ngelihatnya, tapi kok saya lakukan pasti saya salah. Gitu. Jadi saya di belakang aja goyang-goyang sendiri, tapi mengikuti irama, tidak bisa saya bergerak, tapi saya mengikuti saja. Ya, gitu. Jadi itu ada passion sehingga saya membuat hati saya gembira dan melihat teman-teman gembira, saya ikut senang. Komunitas kami adalah perkumpulan teman-teman di mana
yang kita anggap bahwa komunitas kami itu adalah tempat bermain kita, tempat kita berkumpul, berkomunikasi, tetapi ada tujuannya. Tidak hanya sekedar berkumpul, kami tujuannya adalah, nah ini agak idealis nih Dok, tujuannya itu adalah kembali kita mengajak masyarakat luas kembali mengenakan busana, mengenakan kain-kain ini bisa menjadikan busana keseharian bangsa kita, dan dampaknya memang ada, kita bisa membantu pengrajin. Nah ini dia, klise ya Dok ya, klise ya, tapi ini baik sekali. Kita berdiri sudah tahun 2014, tahun depan kita sudah 9 tahun. Kami sudah bisa mengajak teman-teman pengrajin untuk ikut karena merasa bahwa ada pasarnya adalah kami. Jadi kami ini komunitas berkumpul, senang, menari dan menjadi cantik. Cantik lahir batin, begitu Dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya coba mendengar dan mengamati tadi apa yang dibicarakan oleh Ibu Sita, itu kayaknya cocok banget dengan apa yang kita kerjakan sekarang di sini sebenarnya. Ya, saya bisa simpulkan, jadi kreatifnya yang atau yang harus dilakukan itu kalau kita bagi yang Ibu Sita sebutkan tadi, kita bagi dua aja ya. Satu yang sifatnya fisik, itu yang olahraga, berkebun, kita jalan kaki, Yang satu lagi yang sifatnya itu adalah kaitannya dengan otak kita, berpikir. Jadi kegiatannya ya membaca, menulis, main kartu, main games, main apa aja, halma, semua arahnya ke sana. Jadi kelihatannya itu adalah salah satu hal. Nah ini semua memang apa yang dikatakan supaya kita aktif dan kreatif di Adi Yuswa Senior Club itu tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu mewujudkan lanjut usia yang sehat, yang bahagia, yang mandiri, dan yang produktif. Nah yang produktif ini nyangkut di aktif kreatif tadi, gitu. Nyangkut di situ dia. Jadi ini cocok sekali. Nah sekarang dari sahabat-sahabat sekalian, ada yang mau ditanyakan atau apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sita? Silakan. Ada yang mau mengomentari, silakan. Bagaimana? Tolong ya. Terima kasih. Saya sebagai anggota Adi Yuswa, mungkin yang tertua, saya 88 tahun, tapi masih ingin sekali mengajak yang lain-lain juga ikut di Adi Yuswa. Dan ceramah tadi Ibu Sita itu banyak hubungannya dengan Adi Yuswa. Jadi masih harus tidak diam saja, masih harus berpikir, masih juga kreatif. Seperti juga Ibu Mumu tadi ceritakan. Jadi mungkin hal ini juga menambah kami juga di Adi Yuswa, selain untuk menyanyi, membuat karangan bunga, atau juga untuk selalu berdandan, selalu memakai baju kebaya, jangan lupa kain kebaya seperti yang dipakai oleh ibu-ibu sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Sebenarnya terus terang saja, begitu tadi kami masuk kemari, saya melihat acaranya, justru sebenarnya kami yang harus belajar. Kami melihat gitu, saya langsung merasa bahwa kita harus menjaga ini. Insya Allah kita insya Allah diberi umur panjang untuk lebih banyak lagi
menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan sesuatu yang membuat baik, memberikan kebaikan lagi kepada orang, juga kebaikan kepada diri kita. Jadi tadi justru saya belajar, Ibu Dahlia terima kasih banyak, Om Dokter terima kasih banyak, justru hanya cuman berapa menit itu membuka pikiran saya bahwa sebenarnya kita harus tetap ada di dunia ini, hidup, tetap menjalankan kehidupan ini, dan kita jangan merasa bahwa kita tidak ada. Harus tetap ada, apapun yang kita lakukan ya harus sesuai dengan potensi diri kita. Saya jadi sedih jadinya. Jadi terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, justru kami yang mendapatkan ilmu itu, kami mendapatkan wawasan itu. Mari kita bekerja sama yuk Ibu Dahlia, karena ada satu kegiatan dari kami untuk yang lagi terpikirkan. Tapi ini bagus, karena ini adalah menjaga komunikasi dan silaturahmi dan lain-lain. Kita selalu mengadakan acara semacam apa ya, menunjukkan potensi masing-masing dari anggota, usia apa saja, hasil apa saja, kita kumpul bersama, kemudian kita bertukar di situ sharingnya. Apakah sifatnya itu kita membuat pasar, hasil dari kerajinan kita, hasil olahan kita, hasil masakan yang kemudian kita gelar dan kita pakai sendiri. Dan itu tadi saya bilang sama Ibu Dahlia, mari Bu, kita kerjasama yuk, KCBI akan mendukung kegiatan ibu-ibu karena kami sangat terkesan dengan semangat ibu-ibu semuanya masih tetap eksis meskipun usia hampir 90 tahun, hebat sekali. Hebat sekali. Jangan pernah berpikir umur, Ibu, betul itu kata Ibu Mumu tadi, jangan pernah berpikir umur. Selama kita masih kuat, mari kita jalankan. Ibu, terima kasih Ibu Mumu Wahyu, saya juga tadi masuk begitu. Ya, jadi memang ya 94 tahun, alhamdulillah. Wah hebat Ibu. Wah hebat sekali Ibu. Apa kiatnya? Saya bertanya Pak Dokter, kiatnya apa? Malah saya tanya Pak Dokter nih kiatnya apa, jadi bukan. Jadi Pak Dokter saya moderator, Bapak jadi ini pembicara. Kiatnya apa ini? Ya, jadi artinya usia itu akan kita orang Indonesia ini lama-lama panjang usianya. Umur harapan hidup naik terus karena rakyatnya makin makmur gitu ya, kesehatannya makin pelayanan makin baik. Tapi bagaimana mengisi yang usia yang sekian karena kita sudah nggak ada pekerjaan tetap lagi, kita sudah masa pensiun sebagainya, supaya tetap bisa menjaga fisik dan mental kita tetap bugar. Kelihatan Ibu Sita nggak ada habis-habisnya. Tadi Bu Mumu minta pulang duluan karena jam 1 ada rapat. Sebentar lagi ini minta pamit karena jam 2 ada rapat lagi. Kami Waduh, jam 2 luar biasa. harus lari ke Taman Ismail Marzuki. Tuh. Karena kami ini diundang untuk membaca puisi. Iya. Membaca Luar puisi biasa. tentang ibu. Wah sembuh kayak apa nanti. Kemarin kita belajar, mau gini-gini, wes sudahlah pokoknya baca saja, terserah kan gitu. Tapi alhamdulillah saya itu punya teman-teman kok apa aja mau ya. Diajak apa saja, oke, hayo. Karena kita merasa bahasa itu komunikasi dan silaturahmi, persatuan, kebersamaan itu harus ada. Ya. Baik, jadi terima kasih banyak informasinya, khususnya teman-teman dari KCBI, kelompok komunitas cinta berkain Indonesia. Kita semua memang kan pakai kain nih, cuma bagaimana pakai kain yang paling tepat bagi orang Indonesia gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penampilannya hari ini Bu Sita Sama-sama dan teman-teman. Ibu, sama-sama Bapak, terima kasih semuanya. Ya, baik. Kami yang Ya. berterima Amin, kasih. Alamin. Aduh, Terima kasih ponakan ini. sekali.